kalian? Syukurlah kalau kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara universal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuki materi pada mata pelajaran ekonomi ini, pastinya kalian memiliki kebutuhan dong masing-masing. Contohnya seperti apa kebutuhan yang kalian tahu? Makanan, pakaian, kendaraan, alat elektronik. Ya benar ya, jadi itu kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan kalian selama hidup. Nah, pada mata pelajaran ekonomi ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Tapi di sini saya akan menggunakan media yang kiranya akan menarik perhatian kalian supaya kalian dapat semangat belajar, dapat menambah rasa ingin tahu kalian dalam mata pelajaran ini. Nah, di sini saya menggunakan media album scrapbook ekonomi. Di sini ada judul yaitu kebutuhan manusia. Nah, tolong dong buat kalian yang masih duduk di belakang, di sini masih ada bangku yang kosong, diisi dulu ya. Nah, terima kasih ya yang mau bersedia duduk di depan supaya meja ini dapat terlihat dengan jelas. Nah, di sini ada beberapa materi kebutuhan manusia, ada standar kompetensi yaitu memahami permasalahan ekonomi terkait dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Yang kedua ada KD atau kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi kebutuhan manusia. Di sini ada beberapa indikator yang diharapkan kalian dapat mencapai indikator tersebut. Yang pertama ada mendeskripsikan pengertian dari kebutuhan manusia. Yang kedua ada mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang keempat ada mengidentifikasi pengertian dari benda pemuas kebutuhan manusia. Yang kelima ada mendeskripsikan macam-macam benda pemuas kebutuhan manusia. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan penggunaan benda pemuas kebutuhan manusia. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian kebutuhan manusia, yang kedua jenis-jenis kebutuhan manusia, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yang keempat itu pengertian dari benda pemuas kebutuhan manusia, yang kelima ada macam-macam benda pemuas kebutuhan manusia, dan yang terakhir ada penggunaan benda pemuas kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan manusia itu merupakan keinginan setiap manusia yang pada suatu barang atau jasa yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari, bisa berupa barang dan jasa yang sangat mempengaruhi dalam keberlangsungan hidupnya. Nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama ada menurut intensitasnya. Intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Pertama, primer, sekunder, dan tersier. Primer itu kebutuhan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan saat itu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Contohnya itu seperti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, seperti itu. Yang kedua ada sekunder. Sekunder itu kebutuhan yang sangat mempengaruhi. Sekunder itu bisa dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya itu seperti handphone, alat-alat elektronik, terus ada kendaraan seperti motor atau mobil. Nah, kalau tersier itu merupakan kebutuhan tambahan. Jadi kebutuhan tambahan itu maksudnya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memiliki kelas atas, seperti dia memiliki contohnya kebutuhannya itu mobil mewah atau motor mahal, handphone mahal, jam mahal, seperti itu. Lalu jenis-jenis yang kedua itu menurut waktu. Menurut waktu itu ada dibagi menjadi 3. Menurut kebutuhan sekarang, terus ada mendesak, sama yang akan datang. Nah, sekarang itu kebutuhan yang
harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya itu orang sakit yang sangat membutuhkan obat. Nah, terus yang kedua itu kebutuhan mendesak. Jadi kebutuhan mendesak itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga, tapi kalau tidak terpenuhi akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya di sini ada orang yang sedang donor darah. Jadi misalnya nih, ada orang kecelakaan terus membutuhkan darah, tetapi di rumah sakit itu tidak memiliki stok darah yang banyak. Nah, pastinya kalau tidak terpenuhi, orang tersebut akan mengalami keadaan yang lebih parah atau bahkan bisa sampai meninggal seperti itu. Lalu ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu contohnya kebutuhan yang masih bisa ditunda, tapi juga bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu tuh contohnya seperti kalian menabung atau asuransi seperti itu. Nah, kebutuhan selanjutnya itu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, jasmani dan rohani. Jasmani itu kebutuhan yang untuk kepentingan setiap orang dalam kesehatan jasmani, untuk mempertumbuh jasmani. Nah, lalu contohnya itu seperti kalian berolahraga. Kedua, ada rohani. Rohani itu kebutuhan untuk kesehatan dan ketenangan jiwa atau rohani. Contohnya itu seperti kalian beribadah, rekreasi, atau membaca buku seperti itu. Lalu menurut subjek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut individu dan kelompok. Kebutuhan individu itu kebutuhan untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti petani ini yang membutuhkan alat untuk membajak sawah. Lalu kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang digunakan oleh banyak orang atau masyarakat. Contohnya seperti di gambar ini jembatan, terus contoh lain seperti jalan dan rumah sakit. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada keadaan alam, pendidikan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Nah, di sini ada benda pemuas kebutuhan. Apa sih benda pemuas kebutuhan itu? Selanjutnya ada benda pemuas kebutuhan. Ada yang tahu benda pemuas kebutuhan itu apa? Tidak ya. Jadi benda pemuas kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang atau berupa jasa. Selanjutnya macam-macam benda pemuas. Benda pemuas kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 4. Nah, salah satunya adalah menurut cara memperolehnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi itu benda yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga untuk memperolehnya atau mendapatkannya itu perlu usaha yang besar. Contohnya itu seperti kebutuhan primer dan sekunder. Lalu benda bebas. Benda bebas itu jumlahnya sangat banyak, jadi untuk memperoleh atau mendapatkannya tidak perlu usaha yang sangat besar. Contohnya itu seperti cahaya, air, matahari, udara. Lalu selanjutnya itu menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi itu kebutuhan yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak perlu diolah. Contohnya itu seperti buah-buahan, itu kan tidak perlu diolah, jadi bisa langsung digunakan atau dimakan. Lalu ada benda produksi. Benda produksi itu kebutuhan
yang digunakan dalam proses produksi yang sering disebut sebagai modal dalam suatu perusahaan. Itu contohnya seperti mesin jahit. Selanjutnya ada menurut proses pembuatannya. Proses pembuatannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada barang setengah jadi, yang ketiga ada barang jadi. Jadi bahan mentah itu barang yang belum diolah atau belum melalui proses produksi, masih sebagai bahan dasar. Contohnya itu seperti padi. Lalu yang kedua itu ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu barang yang sudah melalui proses produksi tetapi belum siap dipakai. Contohnya itu seperti kulit yang akan digunakan atau dibuat atau untuk membuat sepatu, tas, dan jaket. Lalu yang terakhir ada barang jadi. Barang jadi itu barang yang sudah melalui proses produksi dan sudah siap dipakai atau digunakan sebagai kebutuhan manusia. Contohnya seperti tas, seperti sepatu, jaket, dan lain-lain. Selanjutnya ada menurut hubungan dengan benda lain. Jadi ini dibagi menjadi 2, kebutuhan komplementer dan kebutuhan substitusi. Nah, komplementer ini benda yang digunakan dengan benda lain secara bersamaan dan dapat dirasakan manfaatnya itu lebih besar. Contohnya seperti di gambar ini, kopi dan gula dijadikan satu, pasti rasa kopi tersebut akan lebih nikmat atau jauh lebih enak. Lalu yang kedua itu substitusi. Substitusi itu benda yang bisa digantikan dengan benda lain, jadi saling menggantikan. Nah, itu tuh contohnya seperti teh dan kopi. Jadi kalau tidak ada kopi bisa juga teh. Sebaliknya juga jika tidak ada teh bisa juga menggunakan kopi seperti itu. Nah, di sini ada kegunaan pemuas kebutuhan. Kegunaan benda pemuas kebutuhan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, setelah itu kegunaan pelayanan, kegunaan kepemilikan, dan guna dasar. Di sini ada kegunaan bentuk atau sering disebut dengan form utility. Jadi form utility ini akan memberikan tingkat perubahan pada kegunaan barang tersebut apabila barang tersebut berubah bentuk. Jadi bentuk ini sangat mempengaruhi peningkatan penggunaan suatu barang. Nah, contohnya itu seperti kayu yang ada di hutan itu akan diolah menjadi kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kegunaan tempat atau sering disebut dengan place utility. Jadi place utility ini adalah jika suatu barang itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih sesuai, itu akan jauh lebih bermanfaat. Contohnya itu seperti kapal laut. Dia akan lebih berguna di laut daripada di daratan, seperti itu. Lalu kegunaan waktu atau time utility. Time utility ini adalah barang yang digunakan pada waktu tertentu yang sesuai dengan manfaatnya. Contohnya payung. Payung itu kan digunakan untuk saat cuaca panas atau hujan, itu begitu. Lalu selanjutnya ada kegunaan pelayanan atau service utility. Jadi nilai guna ini akan bertambah apabila dia benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau berupa jasa, contohnya itu dokter untuk orang sakit, guru untuk siswa, atau orang-orang yang memerlukan pengetahuan informasi. Lalu kegunaan kepemilikan atau ownership utility.
Jadi nilai guna ini juga akan bertambah apabila berpindah status pemiliknya. Contohnya seperti cangkul nih, cangkul ini akan lebih berguna jika digunakan oleh petani daripada disimpan saja di dalam gudang rumah atau toko. Lalu ada guna dasar atau elementary utility. Nah, elementary utility ini itu benda yang dapat digunakan untuk benda lain. Misalnya itu kain percak. Kain percak itu kalau di tangan orang-orang kreatif itu akan digunakan untuk membuat boneka seperti itu. Nah, anak-anak, materi kita sudah selesai loh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, sampai sini semuanya jelas. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi kebutuhan manusia. Senang karena lebih mengetahui, lebih mendalami ya. Lalu bisa membedakan jenis-jenis dan macam-macam benda kebutuhan manusia ya. Nah, saya senang atas partisipasi aktif dari kalian semua, sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan waktu. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, tadi kita sudah diawali dengan berdoa, maka akan kita tutup dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara universal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk teman-teman yang tugas piket, jangan lupa ya dilaksanakan tugasnya supaya keadaan kelas tetap bersih. Lalu jangan lupa juga kalian tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasi kalian pada siang hari ini. Selamat siang.